Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha fa kullu muhdasatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada rasulnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang telah mengikutinya sampai hari kiamat. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip Islam mengenai jin dan setan. Di antara dasar akidah Islam adalah beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwa salah satu bentuk keimanan kepada yang gaib adalah kita mengimani tentang keberadaan jin, keberadaan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat yang telah kita bacakan tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan yang gaib ialah yang sesuatu yang tidak terlihat oleh kita dan hal itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Jadi itu gaib. Dalil-dalil dari Al-Quran sangat banyak menceritakan tentang permasalahan yang gaib ini. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 130. Di sana Allah terangkan dengan ayat yang panjang, ya ma'sarul jinni wal insi alam ya'tikum rasulan minkum, dan seterusnya. Di sini Allah katakan, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Juga dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa iddarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munjirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri
pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menceritakan tentang keberadaan jin ini kepada kita. Jadi kalau masalah yang gaib, kita tidak bisa bebas berbicara, tidak bisa bebas mengatakan. Kita harus butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak ayat-ayat lagi dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaan jin. Maka juga di dalam hadis Nabi juga ada disebutkan keterangan-keterangan penjelasan tentang keberadaan jin. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, berkata, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama kami, lalu memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka. Mereka bertanya kepada kami tentang bekal makanan mereka. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagi kalian setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya ketika menyembelihnya, ia jatuh ke tangan kalian menjadi makanan, dan setiap kotoran dan binatang kalian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena itu janganlah kalian berstinja dengan kedua benda tersebut, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah jin, manusia atau apa saja yang mendengar gema suara seorang muazin kecuali akan menjadi saksinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk mengetahui adanya jin itulah butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada yang paling tahu tentang yang gaib kecuali Zat yang maha gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritakan kepada Rasulnya, Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Tidak boleh kita ambil berita-berita yang lain dari para dukun, daripada normal, orang-orang pintar, cerita yang gaib. Cerita-cerita yang tidak dapat diindra dengan mata kita, tidak punya dalil, tidak punya keterangan, tidak punya hujah dari kitab yang benar, ini hendaknya dapat dijauhi, tidak usah dibaca, tidak perlu diilmui kitab-kitab seperti ini. Jadi tidak terlihat dengan mata bukan berarti tidak ada. Jangan semuanya harus terlihat dengan mata. Kita disuruh beriman dengan yang gaib. Jadi tidak terlihatnya jin bukan berarti tidak ada jin. Berapa banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Misalnya arus listrik, ruh, udara. Kita meyakini keberadaannya, namun kita tidak melihatnya. Jadi seperti itu, bukan harus dengan dilihat mata baru kita percayai. Berikutnya, Islam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan dalam mengenal masalah yang gaib. Tidak bisa lepas dari Al-Quran, tidak bisa lepas dari Sunnah, tidak bisa lepas dari apa yang diterangkan oleh para sahabat-sahabat Nabi kepada kita. Setiap informasi tentang yang gaib, selain dari keduanya, harus ditolak. Berita gaib tentang jin, tentang ruh, masalah-masalah gaib yang lainnya harus berasalkan dari Allah, dari Rasul, dari Al-Quran, dari Sunnah, tidak dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jangan kita melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang permasalahan yang gaib ini. Berikutnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan, yakni mengabdi kepada Allah. Jadi manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah.
Allah sudah terangkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 130, "Ya ma'sarul jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum yuqassuna alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharadhumul hayatud dunya wa sahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin." Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi manusia dan jin sama dapat beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda penciptaannya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau jin diterangkan dalam Al-Quran diciptakan dari api. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15 Allah katakan, wa khalaqal janna min ma'arij min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini berkata, dari nyala api yakni dari inti api. Dalam riwayat lain dikatakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris sumum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi kita mau mengetahui bagaimana alam jin ini, bagaimana masalah-masalah gaib yang tidak bisa kita indra, maka kita butuh Al-Quran, butuh sunnah Nabi SAW. Jangan kita ambil buku-buku yang lain, buku mujarobat, buku primbon, buku ini cerita tentang yang gaib. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ini harus kita jauhi dalam mengolah dan mencari berita-berita yang gaib. Terutama tentang alam jin yang ada di sekitar kita ini, jangan kita salah paham tentang masalah jin ini. Karena masih banyak orang yang bertanya kepada saya, apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Maka pada kesempatan ini kita sempatkan untuk menerangkan secara kilat, secara singkat, tapi jelas dapat kita pahami secara bersama dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berikutnya, jin juga makan dan minum seperti halnya manusia. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wal yasrab bi yaminih fa inna syaitan yakulu bi shimalih wa yasrabu bi shimalih." Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak boleh makan dengan tangan kiri kalau tangan kita itu sehat. Bahwa adab dan akhlak makan dengan tangan kiri itu adabnya syaitan. Inilah yang dilakukan anak-anak sekolah kita dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 sampai S apapun namanya yang tidak diajarkan sunnah Nabi, tidak tahu adab makan dengan baik. Adabnya seperti adabnya setan. Makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, tidak ada aturan dalam masalah makan. Maka inilah kita perlunya belajar hadis Nabi SAW untuk memperbaiki adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Di dalam As-Sahihain, kitab Bukhari dan Muslim, disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila masuk WC, Nabi SAW membaca
Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi jin itu sama dengan manusia, dia laki-laki, ya ada juga perempuan, dia juga menikah, dia juga memiliki keturunan, dia ada yang baik, dia ada yang buruk, dia ada yang muslim, ada yang kafir. Bagaimana kita lihat manusia, begitulah keadaan alam jin. Maka itu perlu kita gali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia menurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi seperti itu. Jadi iblis, jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi kita harus berlindung. Bagaimana sifat bentuknya jin, itu kita lihat juga dari Al-Quran. Kita jangan bicara bentuk-bentuk jin, keadaan jin, alam jin itu kalau tidak punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya Nabi juga mengatakan jin itu, setan itu mempunyai tanduk. Fa innama tadlu'u hina tatlu'u baina qarna syaitani wa innaha taurubu baina qarnai syaiton. Sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan terbenam di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setan dapat kita ketahui dia punya tanduk seperti itu. Jadi jin dan manusia juga disuruh berakidah dengan akidah yang benar, berakidah yang sunnah, berakidah dengan betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika jin takut kepada Allah, maka dia jadilah jin yang muslim. Jika dia kufur kepada Allah, jadilah dia jin yang kafir. Jadi seperti itulah dia, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Tetapi kalau iblis adalah keturunan jin yang membangkang dari perintah Allah dan bukan dari golongan malaikat. Jin yang membangkang itu disebut dengan iblis, keturunan-keturunannya sampai hari ini karena umurnya panjang-panjang. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lizalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi iblis itu golongan jin. Maka ia menurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang jalim. Imam Al-Mawardi berkata, iblis adalah bagian dari jin. Sebagaimana firman Allah di atas tadi yang kita bacakan, iblis tidak dapat dikategorikan sebagai malaikat karena beberapa sebab. Iblis memiliki keturunan, malaikat tidak punya keturunan. Malaikat tidak punya keturunan. Para malaikat adalah utusan Allah. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan kekufuran. Sedangkan iblis banyak di antara mereka yang kafir. Seperti itu. Jadi iblis itu bukan keturunan daripada malaikat. Berikutnya kalau dia setan. Setan ini adalah sebutan bagi pembangkang dari golongan jin dan manusia sebagai musuh dari setiap orang-orang yang beriman. Jadi setan itu adalah sebutan bagi pembangkang dari golongan jin dan manusia sebagai musuh dari setiap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwas sayatin al-ins wal jin yuhyi ba'duhum ila ba'din juhrufa al-qawli gurura walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu
fajarhum wa ma yaftarun, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan. Setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini perbedaannya setan. Jadi setan itu setiap yang membangkang dari golongan jin dan manusia. Jadi dia sifat, bukan dia benda. Bisa sifat ini kepada manusia, bisa sifat ini kepada jin. Yang membangkang itulah yang disebut dengan setan. Makanya kita pun kadang-kadang kalau anak kita bandal, kita katakan ini anak setan. Sampai ayam binatang pun kalau masuk di ayam itu ke rumah, diusir keluar lagi, masuk lagi, berak dia di rumah, dibilang juga, oh ini ayam setan. Binatang pun di lembu setan. Itu karena setiap sifat yang menjengkelkan, yang payah diatur seperti itu. Itu sifat supaya kita lebih bisa memahami. Berikutnya, jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Tidak ada manusia yang dapat bisa melihat bentuk jin yang aslinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang 27, Ya Bani Adam, la yuftinannakum as-syaitan kama ahrajakum abawaikum minal jannati yanji'u anhuma libasahuma. Sampai berikutnya, wahai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu. Lihat ini, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi manusia tidak ada yang bisa melihat setan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Dia yang mengatakan manusia tidak bisa melihat bentuk wujud jin yang asli, bentuk wujud setan yang asli, tapi dia bisa melihat dalam bentuk jelmaannya. Dia bisa menjelma dari kakek kita yang sudah meninggal, bisa menjelma jadi guru kita yang sudah meninggal, bisa menjelma dari tetangga kita, anak kita yang sudah meninggal, dari menjelma jadi ular, menjelma jadi binatang, menjelma jadi pohon, menjelma jadi apa yang dia inginkan. Itu bisa, tapi tidak bisa kita melihat dia dalam bentuk aslinya. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku akan memerintahkan untuk membunuhnya, tetapi aku takut memusnahkan satu umat, karena itu bunuhlah setiap yang berwarna hitam legam darinya, sebab ia adalah jinnya atau dari sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi anjing hitam yang legam itu jelmaan dari jin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis juga pernah menyerupai Suraqah bin Malik dalam perang Badar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jin bisa menyerupai bentuk manusia dan binatang seperti ular, kalajengking, sapi, unta dan lain-lain, dan menjelma menjadi manusia. Itu dapat dilakukan oleh jin. Oleh sebab itu ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang jelma jadi kakek kita yang sudah meninggal, dari anak kita, istri kita, suami kita yang sudah meninggal, itu bukan roh orang yang sudah meninggal datang lagi ke dunia. Karena roh orang yang sudah meninggal tidak lagi bisa balik ke dunia, seperti bagaimana kita tidak bisa lagi masuk ke dalam rahim ibu kita. Karena kita dulu asalnya di alam rahim. Sudah kita keluar dari alam rahim, kita tidak bisa lagi masuk ke rahim. Kita sudah pisah dari dunia, masuk ke alam barzah, kita tidak bisa lagi masuk ke alam dunia. Begitu juga ruh kita. Dia sudah diangkat oleh Allah, yang baik, yang buruk, yang ditabrak mobil, mati melahirkan, semuanya sudah diangkat. Tidak ada lagi yang bergentayangan di dunia. Istilah roh-roh bergentayangan itu adalah subhat yang dilontarkan orang-orang yang pendek akalnya, sedikit keimanannya tentang yang gaib.
Jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian singkat ini, permasalahan yang berhubungan dengan jin ini masih banyak yang harusnya kita bahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jin, tapi yang sedikit ini sudah memadai bagi kita untuk dapat memisahkan dan memilah mana yang jin, mana yang setan, mana yang manusia, seperti itu. Jadi kita harus bisa paham sedikit, memiliki ilmu sedikit. Kita akan gali kitab-kitab yang ada kaitannya dengan alam gaib itu dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.